Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diona Waisekasia, Anggita Wahyudi, Aninita Sukiman, dan Tri Oktaviani akan membahas tentang teori Jean Piaget dalam penerapan pembelajaran matematika. Boleh next? Jadi, Jean Piaget ini adalah seorang ahli filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss yang dilahirkan pada tanggal 9 Agustus 1896. Piaget ini dikenal karena hasil penelitiannya mengenai anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jadi dari dulu, Piaget ini sangat tertarik pada hal-hal yang berbau tentang alam. Nah, si Jean Piaget ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang biologi di Universitas Neuchâtel pada tahun 1916 dan mampu menyelesaikan disertasinya tentang Malaska serta memperoleh gelar doktor filsafat pada usianya yang masih 21 tahun. Nah, selepas mendalami ilmu biologi, Piaget ini mulai berkonsentrasi pada perkembangan intelektual serta pengaruh besar konsep kognitif dalam perkembangan kepribadian. Piaget ini menerima nama sebagai psikolog anak karena dia menekuni perkembangan inteligensi yang menghabiskan ribuan jam mengamati anak yang sedang bermain dan memberikan pertanyaan kepada mereka mengenai perilaku dan perasaannya. Piaget ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana cara anak belajar, bagaimana cara anak berbicara, berpikir, dan bernalar, yang pada akhirnya membentuk pertimbangan moral. Boleh di next? Selanjutnya ada landasan teori. Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh, yang mana mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi dan psikologis atau perkembangan jiwa. Piaget menyatakan bahwa inteligensi yaitu sebagai adaptasi biologi terhadap lingkungan. Contohnya, manusia tidak mempunyai mantel berbulu lembut untuk melindunginya dari dingin. Manusia tidak mempunyai kecepatan untuk lari dari hewan pemangsa. Manusia juga tidak mempunyai keahlian dalam pemanjat pohon, namun manusia memiliki kepandaian untuk memproduksi pakaian dan kendaraan untuk transportasi. Next. Nah, Piaget menyatakan bahwa cara anak berpikir bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa, karena kala pengetahuan namun juga berbeda secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah ia lakukan, di mana menyatakan bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam hal mengamati ilmu pengetahuan. Next. Piaget menyampaikan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep di dunia sekitar mereka. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, yaitu bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah penerapan teori Piaget dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Jadi peserta didik PAUD itu kan biasanya berusia 3-6 tahun, di mana mereka ada pada tahap perkembangan intelektual, operasi berpikir konkret seperti teori Piaget juga tentang teori kognitif. Nah, pada periode ini, anak-anak mengembangkan cara berpikir secara sistematis. Namun hanya ketika mereka dapat mengacu pada objek-objek dan aktivitas-aktivitas yang konkret. Sedangkan pembelajaran matematika ini kan merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, sebaiknya pembelajaran matematika di PAUD dibuat sekonkret mungkin, meskipun itu cukup sulit mengingat bahwa matematika lahir sebagai ilmu deduktif aksiomatis yang bersifat abstrak. Nah, jadi Piaget sendiri menyatakan bahwa perkembangan belajar matematika anak itu melalui 4 tahap, yaitu ada tahap konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak. Nah, yang pertama ini adalah tahap konkret. Pada tahap ini, anak
hanya bisa memahami matematika jika dihadapkan objek konkret secara langsung. Nah, contoh pembelajarannya adalah mengurutkan botol plastik dari rendah ke tinggi. Jadi guru akan meminta anak untuk objeknya ada real di depan anak dan bisa dimanipulasi oleh anak. Jadi anak bisa memindahkan sendiri botol plastik tersebut. Dengan begitu anak dapat mengerti konsep tentang perbandingan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggita. Oke, baik. Aku akan melanjutkan tahap semi konkret. Anak sudah tidak perlu lagi melihat ataupun menyentuh objek secara langsung, karena sudah bisa memahami matematika dengan menggunakan objek yang diwakili dengan penggambaran yang serupa. Contohnya seperti mencocokkan dengan angka. Selanjutnya, tahap semi abstrak. Anak sudah dapat melihat tanda atau simbol sebagai pengganti gambar. Contohnya, menghitung bentuk geometri yang ada di dalam sebuah kotak. Seperti contoh yang sudah tertera. Dan yang terakhir, tahap abstrak. Anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan melihat lambang bilangan atau membaca dan mendengar secara verbal tanpa kaitan dengan objek-objek konkret. Contohnya seperti meminta anak untuk menuliskan bilangan sebelum dan sesudah angka yang ada. Baik, sekian dari kelompok 1. Bila ada salah, mohon dimaafkan.